Selamat datang, saya Esti. Kisah perang yang dipimpin Agamemnon yang akan saya ceritakan ini diakibatkan 3 hal berikut ini. Pertama, perebutan apel emas Eris dalam pernikahan Tetis dan Peleus. Yang kedua, karena Paris menculik Helen dan menjarah emas, perak, dan permata Sparta. Dan yang ketiga adalah konsekuensi dari sumpah para pangeran di depan Raja Tyndareus. Sementara Agamemnon mengatur persiapan pasukan raksasanya, ia memutuskan mengirim misi diplomatik ke Troya. Yang masuk dalam misi tersebut adalah Odysseus, Palamedes, dan Menelaus. Rombongan ini mengejutkan istana Troya. Palamedes sebagai pembicara meminta Raja Priamos mengembalikan Helen dan harta yang dijarah oleh pasukan Troya. Saat itu Paris dan Helen belum sampai di Troya akibat badai yang diciptakan oleh Dewi Hera. Raja Priamos meminta agar ada penukaran antara Helen dan Hesione, adiknya yang diculik Herakles dan sekarang menetap di Salamis. Namun menurut Palamedes, hal itu tidak dapat dinegosiasikan karena Hesione sekarang hidup bahagia di tempatnya. Odysseus berusaha menengahi karena ia sadar tembok Troya yang dibangun oleh dewa laut Poseidon dan Apollo sangat sulit ditembus. Namun tidak ada titik temu dalam misi diplomatik itu. Perkataan Palamedes malah melukai harga diri Raja Priamos dan menciptakan api permusuhan di antara mereka. Misi diplomatik gagal. Perang tidak terhindarkan. Sebelum melakukan penyerangan ke kota Troya, pasukan koalisi raja-raja Yunani berkumpul di pelabuhan Aulis. Pasukan koalisi yang dipimpin Agamemnon tidak dapat berlayar ke Troya karena angin kencang bertiup selama berbulan-bulan. Menurut Kalkas, sang peramal, angin disebabkan karena Dewi Artemis marah pada Agamemnon karena Agamemnon telah membunuh rusa suci dan menyombongkan diri dia lebih hebat dari Artemis. Di dalam versi lain, laut justru terlalu tenang dan tanpa angin sehingga kapal tidak bisa berlayar. Berbulan-bulan kapal-kapal tidak dapat berlayar. Beberapa prajurit mulai ada yang meninggal karena penyakit yang mewabah. Hal ini membuat para prajurit mulai kehilangan semangat bahkan sebelum mereka pergi berperang. Kemarahan Artemis akan reda bila Agamemnon mau mengorbankan putrinya Iphigenia pada Artemis. Agamemnon merasa sedih, sangat sedih, dan tidak mau menuruti kehendak Artemis. Agamemnon tidak siap dengan kenyataan pahit ini. Dia katakan kepada adiknya, Menelaus, kalau ia tidak akan mengorbankan putri kesayangannya hanya untuk menyelamatkan Helen, iparnya itu. Menelaos sangat memahami penderitaan Agamemnon. Ayah mana yang tega mengorbankan anaknya sendiri? Namun Menelaos mengingatkan bahwa di luar tenda ada ribuan anak laki-laki dari ribuan ayah yang telah bersedia berkorban demi menjaga kehormatan bangsa Akhaia. Akhaia adalah Yunani. Dengan hati yang hancur, Agamemnon mengirim kabar kepada istrinya, Clytemnestra, anak Tyndareus, saudara kembar Helen. Agamemnon mengatakan bahwa Iphigenia akan ia nikahkan dengan Achilles. Kebohongan itu terpaksa ia lakukan agar istri dan anaknya mau datang ke Aulis. Istri Agamemnon gembira dan segera berangkat ke Aulis. Namun ketika tiba di Aulis, mereka heran karena tidak ada tanda-tanda akan adanya pernikahan. Agamemnon memeluk Iphigenia sambil berurai air mata. Clytemnestra menyangka itu hanya sebuah tangisan seorang ayah yang anaknya akan menikah.
Namun ketika kemudian ia bertemu dengan Achilles, ternyata Achilles tidak tahu apa-apa mengenai pernikahan itu. Maka berlarilah ia menuju ke tenda Agamemnon. Setelah mendengar penjelasan Agamemnon, maka marahlah ia. Achilles pun marah karena namanya dipakai untuk membohongi anak dan istri Agamemnon. Achilles berniat melindungi Ifigeneia. Namun, Ifigeneia menyadari bahwa ini adalah takdir para dewa yang harus ia jalani. Ia bersedia dikorbankan. Clytemnestra berkata pada Agamemnon, "Terkutuklah kau karena muslihatmu membuat aku membawa putri kita dibunuh. Mulai hari ini aku bukanlah istrimu, tapi aku adalah musuhmu yang paling bengis. Dan kalian semua," ia menunjuk pada semua yang hadir, "kalian akan membayar penderitaanku selama bertahun-tahun dengan darah dan air mata." Kemudian Clytemnestra yang masih menangis dibawa pergi oleh para dayang. Suasana hening mencekam ketika Ifigeneia dibimbing oleh Agamemnon menghampiri altar. Di sana Kalkas telah menunggu dengan pisau kurbannya. Tetapi ketika pisau itu hampir menyentuh leher Ifigeneia, tiba-tiba awan emas turun dari langit dengan cepat. Artemis mengambil tubuh Ifigeneia dan membawanya pergi. Kejadian begitu cepat sehingga Kalkas tidak sempat menghentikan pisaunya, dan pisau itu pun menebas leher seekor binatang yang dibawa Artemis. Seketika angin pun berhembus dan satu persatu kapal pun bergerak mengarungi lautan menuju Troya. Di kemudian hari, kisah Ifigeneia ini menginspirasi banyak seniman dalam membuat karya sastra, drama, dan opera. Kurban sudah diterima oleh Artemis. Sang dewi telah berbelas kasihan atas penderitaannya sebagai seorang ayah. Kalkas mendapat petunjuk lagi bahwa pasukan Agamemnon akan memenangkan pertempuran. Putra Raja Troya akan mati satu persatu. Pasukan bersukacita mendengarnya, namun mereka melewatkan kalimat terakhir ramalan tersebut yang mengatakan bahwa pengepungan akan berlangsung selama 9 tahun. Kapal yang berangkat dari Aulis melintasi Laut Aegea menuju Troya itu terdiri dari 1.200 kapal dan ribuan prajurit. Agamemnon, sang pemimpin pasukan, selain hendak merebut kembali Helen dan harta mereka, ia juga termotivasi oleh keserakahan untuk mendapatkan kemasyhuran, kekuasaan, dan kekayaan. Sementara Achilles bertujuan untuk mendapatkan kejayaan di medan tempur yang akan menempatkan namanya di antara bintang-bintang di langit. Sementara Odysseus, ia hanya ingin pulang cepat ke tanah airnya dan berkumpul dengan keluarga yang ia sayangi. Sementara itu, Paris dan Helen telah sampai di kota Troya. Para bangsawan terpesona pada kecantikan Helen, tapi pada umumnya mereka tidak menyukainya, mengingat akibat yang akan ditimbulkan oleh Helen. Namun ketika harta dari Sparta dibagikan kepada mereka, sikap mereka berubah. Ratu Hekuba bertanya pada Helen untuk memastikan bahwa Helen datang atas keinginannya sendiri. Raja Priamos kemudian memberikan kewarganegaraan dan perlindungan kepada Helen, dan sejak itu ia disebut Helen dari Troya. Ada sebuah kiasan terkenal berupa cuplikan puisi abad 17 Masehi. Helen disebut sebagai wajah yang meluncurkan 1000 kapal. Akhirnya, kapal-kapal yang berlayar dari Aulis pun sampai di pantai Troya. Namun tak satupun prajurit mau turun dari kapal. Jadi ada sebuah nubuat yang mengatakan bahwa siapapun yang menginjakkan kaki pertama kali di Troya dalam situasi perang, ia akan mati duluan. Odysseus melemparkan perisainya ke atas tanah, lalu ia menginjaknya, sehingga kakinya tidak secara langsung bersentuhan dengan tanah.
Baru kemudian semua prajurit turun dari kapal dan langsung disambut hujan anak panah dari prajurit Troya. Perang Troya baru saja dimulai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.